Aksi blokade jalan sejumlah titik di Kota Sorong ricuh. 1 orang diduga alami luka tembak. Bareskrim Polri menyita uang senilai 90,6 miliar rupiah terkait judi online. 3 orang jadi tersangka. Pemain timnas Indonesia Tom Hayo resmi berseragam Persib Bandung usai tak lagi membela klub asal Belanda Almere City. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. Aksi blokade jalan sejumlah titik di Kota Sorong ricuh. 1 orang dilaporkan diduga alami luka tembak. Jadi kita harus serukan semua ini. 1 orang warga alami luka tembak dalam aksi saling serang di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong pada Rabu siang. Korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat, namun karena kondisi memburuk, korban dibawa ke RSUD Selebe Solu, Kota Sorong. Jadi kita harus serukan semua ini. Masa blokade Polresta Sorong Kota dan sejumlah ruas jalan imbas pengiriman 4 tahanan kasus makar. Mereka minta agar tahanan tidak diberangkatkan ke Makassar untuk jalani persidangan. Masa aksi memprotes pelaksanaan sidang ke 4 tahanan yang harus dilakukan di luar Sorong. Polisi memastikan situasi sudah kondusif. Sementara ini situasi sudah terkendali dan kita sudah tetap berusaha untuk mengamankan nanti tahanan yang akan dibawa ke Makassar karena memang ada penundaan. Saudara, mantan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang juga eks terpidana kasus korupsi Itong Isnaini diangkat kembali menjadi ASN di PN Surabaya, Jawa Timur. Pihak Pengadilan Negeri Surabaya sudah memeriksa SK pengangkatan Itong Isnaini sebagai ASN berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung tertanggal 7 Agustus 2025. Itong merupakan mantan Hakim PN Surabaya yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi pada 2022 lalu. Ia lantas diberhentikan dari pekerjaannya sebagai hakim. Meski SK sudah diterima, Itong belum aktif bekerja sebagai ASN di PN Surabaya. Beberapa waktu yang lalu kita terima SK pengangkatan yang bersangkutan sebagai PNS di PN Surabaya. Jadi itu yang sekarang sedang kita konsultasikan dengan Mahkamah Agung. Saudara, Bareskrim Polri akan kembali memeriksa ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan pencemaran nama baik oleh selebgram Lisa Mariana. Selamat pagi. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan pemeriksaan terhadap RK digelar pekan ini soal kasus pencemaran nama baik. Penyidik juga akan kembali memeriksa Lisa Mariana selaku terlapor. Materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik juga berkaitan dengan hasil tes DNA dari Pusdokes Polri. Minggu depan itu pemeriksaan RM dari hasil yang kemarin diumumkan terkait dengan DNA tersebut. Baru setelah itu kita lakukan
gelar perkara. Apa kira-kira nanti hasil gelar perkaranya berdasarkan hasil pemeriksaan terkait dengan DNA yang sudah ditemukan terhadap LM dan RK. Oke, kabarnya belum puas Pak atas hasilnya. Kalau saya jawab tanggapannya dari Pak, kabarnya belum puas Pak. Ridwan Kamil dan Lisa Mariana dari kasus dugaan pencemaran nama baik sampai kasus dugaan korupsi di KPK. Jumat 22 Agustus lalu, KPK memeriksa Lisa sebagai saksi aliran dana Bank BJB yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa terang-terangan mengaku menerima uang dari Ridwan Kamil. Ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Berarti membenarkan adanya aliran dana tersebut? Iya kan buat anak saya. Berarti benar? Benar. KPK mengonfirmasi Lisa diperiksa untuk mengusut aliran dana korupsi iklan BJB periode 2021-2023. Keterangan Lisa guna menelusuri pihak yang diduga menerima dana non-budgeter BJB dalam korupsi ini. Keterangan ataupun informasi yang nanti disampaikan oleh saudari LM dalam pemeriksaan dengan penyidik tentu sangat dibutuhkan, ya, sehingga keterangan-keterangan itu nanti akan membantu KPK dalam mengungkap perkara ini, ya, di mana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan di BJB ini kan kita ketahui bersama sebagian anggaran digunakan dalam dana non budgeter, ya, di BJB yang kemudian penyidik terus menelusuri apa sih penggunaan dari dana non budgeter tersebut, untuk apa, untuk siapa. Nah, itu kan sedang didalami. Oleh karena itu dalam penyidikan perkara ini KPK terus melakukan pemanggilan terhadap para saksi, para pihak yang tentunya keterangannya sangat dibutuhkan, ya, termasuk kegiatan-kegiatan penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan. Semua puzzle-puzzle informasi dan keterangan itu nanti akan didalami, dianalisis sehingga membuat terang dari perkara ini. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman menilai keterangan Lisa dibutuhkan untuk melengkapi informasi penyidik terkait dugaan aliran dana kepada Lisa berkaitan dengan Ridwan Kamil dalam korupsi BJB. Saya pertama kali membaca berita bahwa ini diperiksa, menurut saya memang kok jauh sekali gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu informasi apa yang dimiliki oleh penyidik. Jangan-jangan penyidik memiliki informasi apakah transaksi keuangan, apakah mungkin juga komunikasi digital antara saksi ini dengan perkara gitu ya. Apakah ada aliran dana ya yang berasal dari kejahatan. Awal Maret lalu, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat. Ini adalah satu dari sejumlah lokasi penggeledahan KPK terkait dugaan korupsi Bank BJB. KPK menyita sejumlah barang dan dokumen dari rumah Ridwan Kamil, termasuk satu motor Royal Enfield Classic 500 edisi terbatas atau limited edition. Sementara itu, kasus antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana juga bergulir di Bareskrim Mabes Polri. 2 hari sebelum Lisa diperiksa KPK atau pada 20 Agustus lalu, Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Tes DNA ini dilakukan setelah Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik April lalu. Bareskrim menyatakan anak Lisa Mariana tak identik dengan DNA Ridwan Kamil. Tim penyidik bersama dengan tim Dokes Pusdokes Polri telah melakukan pengambilan sampel darah dan bokal swab dari saudara RK selaku pelapor, saksi saudara LM, dan anak saudari LM
Saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Namun melalui media sosialnya, Lisa tak puas atas hasil tes DNA oleh polisi. Ia pun mengancam akan membongkar sejumlah hal terkait Ridwan Kamil. Asal lu tauin belum final, gue masih bisa bongkar yang lainnya. Sementara itu, Lisa Mariana pun menggugat Ridwan Kamil atas kasus perdata hak asuh anak. Sidang kasus ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Bandung. Hingga saat ini Ridwan Kamil belum buka suara terkait pengakuan Lisa Mariana. Di sisi lain, KPK akan menjadwalkan pemeriksaan Ridwan Kamil usai memeriksa Lisa Jumat lalu. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto menyatakan sudah menyiapkan pengganti Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer yang terjerat OTT KPK. Presiden Prabowo Subianto menyebut sudah menyiapkan pengganti Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer yang terjerat OTT KPK. Presiden Prabowo memastikan segera mengumumkan pengganti Immanuel Ebenezer di kabinet. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan jadi tersangka dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja pada sejumlah perusahaan. Ya, oke. Sudah diurus semuanya tuh, ya, oke. Penggantinya Pak, penggantinya Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi terus melacak aset ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel tersangka dugaan pemerasan. Rumah dinas Noel di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan digeledah. Deretan harta Noel kembali disita. Sebuah mobil Toyota Alphard hingga 4 buah ponsel di plafon rumah Immanuel Ebenezer. KPK akan minta klarifikasi alasan tersangka Immanuel Ebenezer diduga menyembunyikan ponsel di plafon rumahnya. Tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda 4. Dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke-4. Ya, penyidik menemukan 4 handphone di plafon rumah yang bersangkutan. Nanti kami akan tanyakan tentunya ya dalam proses pemeriksaan apakah memang sengaja disembunyikan atau memang menaruh handphonenya di plafon. KPK menetapkan Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pungutan liar sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. KPK menyebut Immanuel Ebenezer membiarkan praktik pemerasan terjadi bahkan minta jatah. Dari peran IIG itu adalah dia tahu dan membiarkan, bahkan kemudian meminta. Gitu. Jadi artinya itu proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan itu oleh IG. Noel disebut KPK menerima aliran dana sebesar 3 miliar rupiah pada Desember 2024. Tim Liputan Kompas TV. Membahas soal pengungkapan kasus korupsi yang menjerat ex-Wamenakar Immanuel Ebenezer, kita sudah bersama dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mas. Baik, Mas Yudi, ini ada 4 HP yang disembunyikan di plafon rumah dinas Noel. Ini informasi seperti apa sebetulnya ingin digali oleh KPK, Mas Yudi? Ya, kita tahu bahwa handphone adalah alat komunikasi masa kini. Disitulah
rekam jejak terkait dengan komunikasi, aktivitas, ya. Jangankan seorang Noel gitu ya, kita saja semua kegiatan kita kan saat ini kan tergantung pada handphone yang kita miliki. Disitulah maka yang dicari penyidik ketika penggeledahan di rumah Noel ini itu tentu salah satunya adalah alat komunikasi. Saya nggak paham apakah KPK ketika membawa Bang Noel itu saat itu mendapatkan alat komunikasi atau tidak gitu ya. Tapi seperti yang sudah pengalaman saya, maka yang harus dicari ketika penggeledahan itulah adalah alat komunikasi. Karena di situ bisa membongkar ya lebih jauh daripada yang didapatkan dari keterangan-keterangan saksi pada saat OTT yang hanya 1 kali 24 jam kemarin. Karena Mas saat ini ya komunikasi pembicaraan melalui aplikasi misalnya WhatsApp dan sebagainya, termasuk kadang-kadang bagi orang yang sudah profesional, mereka berkomunikasi itu sudah tidak memakai aplikasi-aplikasi yang sudah umum dipakai gitu ya Mas ya. Misalnya WhatsApp, mereka pakai yang misalnya sekali komunikasi langsung destroyer sendiri pesannya. Jadi sekali lagi memang itulah yang dicari. Nah sekarang mengapa itu ada di plafon? Ya tentu itu adalah upaya untuk kemudian supaya tidak terdeteksi. Tetapi dalam proses penggeledahan Mas ya, kami sudah belajar penyidik gitu ya, bagaimana setiap sudut, setiap gang, bahkan kami mengetok-ngetok tembok gitu ya, apakah di situ ada ruangan tertutup ya yang kemudian dikelabui dengan lemari ataupun kemudian ada berangkas-berangkas. Jadi ketika penyidik kemarin menemukan di plafon, saya pikir tidak heran. Oke, Mas Ya, Yudi, Mas. kalau misalkan tadi semakin canggih aplikasi yang digunakan dalam percakapan, ini tidak menjadi kesulitan bagi penyidik. Bahkan ketika informasi digital tersebut sudah dihapus, masih bisa ditelusuri. Ya Mas, pada dasarnya kan alat komunikasi itu kan pasti ada jejak digitalnya. KPK pun sudah punya yang namanya unit digital forensik yang kemudian akan melakukan analisis ya terkait apa saja yang ada di dalam 4 handphone tersebut yang nanti akan berguna dalam proses penyidikan termasuk untuk mengembangkan kasus ini. Karena penemuan handphone kemarin kan juga berbarengan dengan ditemukannya 1 mobil mewah yaitu Alphard dan 3 mobil ya yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan oleh KPK karena ada yang melarikannya entah kemana. Tapi saya yakin kalau mobil suatu saat pasti akan didapatkan oleh KPK. Kembali lagi kepada ya Mas Yudi, jadi artinya ini dengan menelusuri aset, harta, kemudian juga informasi digital, ini akan memudahkan KPK untuk menjerat siapa-siapa saja yang terlibat di kasus ini? Betul Mas, sebagaimana kita ketahui ya bahwa saat ini kan hanya Wamen Noel ya sebagai pejabat tinggi yang berhasil ditangkap oleh KPK. Ya tentu KPK akan menelusuri kan kemarin kan waktunya 1 kali 24 jam, jadi itu terlalu singkat. Nah sekarang KPK punya waktu yang lama, proses penyidikan sampai 4 bulan ya, karena masa penahanan bagi Bang Noel ini kan 4 bulan. Jadi selama 4 bulan ini KPK harus menelusuri dari berbagai macam alat-alat bukti yang dimiliki, termasuk tadi udah mempunyai 4 barang bukti. Saya pikir ini menarik juga ya. Apakah 4 itu punya Bang Noel atau punya yang lain, ajudan dan lain sebagainya. Nah, tapi bagi saya kalau misalnya 4-4-nya punya Bang Noel, tentu ada komunikasi khusus ya. Yang ada pengalaman saya kalau ada seorang pelaku tindak pidana korupsi mempunyai handphone lebih dari 1, ya tentu ada handphone yang mungkin isinya nggak banyak, tetapi isinya itu adalah penting dan rahasia. Sehingga tadi saya katakan mereka mempunyai 4 handphone, artinya minimal nomornya ada 4. Entah itu nomor Indonesia ataupun nomor asing. Terkadang banyak pejabat yang nomornya nomor luar negeri Mas, untuk menghindari penegak hukum bisa menyadap komunikasi mereka. Begitu Mas. Ini kan Ketua KPK bilang diduga dilakukan sejak tahun 2019. Artinya jika terbukti pejabat di era tersebut juga harus diperiksa dong Mas Yudi ya? Oh, sangat Mas, harus wajib. Karena kita tahu kan kalau bicara tentang tempus yang OTT ini kan tempusnya hanya bicara dengan jabatan Bang Noel kan hanya sampai Desember sampai Agustus dia kena OTT. Artinya hanya sekitar 8 bulan Mas ya. Tetapi sebelumnya dari 2019 itu kan 5 tahun ya kan sampai periodenya berakhir. Artinya
tentu KPK kita desak ya untuk kemudian menelusuri ya, bukan hanya di periode saat ini tapi periode sebelumnya, karena jangan-jangan ya periode sebelumnya itu lebih banyak uang yang kemudian berhasil didapatkan dari hasil memeras perusahaan dan buruh. Kenapa? Karena pertama berlangsung selama 5 tahun, kemudian yang kedua pada saat itu adalah awal-awal dimulainya sertifikasi K3 ini, artinya kan semua akan berbondong-bondong. Nah, sementara kalau saat ini yang kita tahu jumlahnya 81 miliar, itu bisa jadi ya ini kan hanya tinggal ampas-ampas sisa-sisanya aja gitu kan Mas, dari yang sebelumnya. Yang saat ini aja kita bisa lihat bagaimana Bang Noel bisa dapat 3 miliar dan kemudian mobil Ducati. Nah, terkait dengan Alphard dan 3 mobil yang hilang, kita masih belum dapat gambaran apakah itu terkait dengan sertifikasi K3 atau ya bisa jadi penerimaan dari kasus-kasus korupsi yang lain. Itu sebabnya saya selalu mengatakan Bang Noel adalah kunci, dia adalah bisa menjadi justice kolaborator kalau dia mau, begitu Mas. Mas Yudi, tapi ini KPK bilang ada pembiaran dari Noel. Dia tahu ada pemerasan, tapi justru malah minta jatah. Ini jeratan hukum seperti apa sih yang pantas agar ada efek jerah? Ya, saya pikir hukuman bagi Bang Noel ya harusnya maksimal ya, walaupun dalam beberapa kesempatan beliau ingin ada hukuman mati bagi koruptor, tapi kan ternyata dia amnesti gitu ya, mintanya kepada presiden. Tapi bagi saya tentu KPK harus memaksimalkan hukuman bagi Bang Noel. Kenapa? Karena tanpa adanya ya persetujuan dengan menerima uang yang dianggap sebagai upeti dari anak buah mereka yang memeras buruh dan perusahaan terkait sertifikat K3 ini, tentu tindak pidana korupsi itu tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah malah tahu, paham, membiarkan, dan malah minta bagian atau minta jatah yang kemudian untuk biaya renovasi rumah ataupun buat motor. Jadi memang bagi saya hukuman maksimal sangat penting ya bagi seorang wakil menteri ya, supaya efek jerak bagi yang lain. Kalau hukumannya ringan ya tentu ya bisa cepat keluar juga dari penjara, yang kita tahu bahwa bisa jadi dia nanti dapat pembebasan bersyarat. Begitu Mas. Ini bicara soal RUU perampasan aset kan belum kelar juga nih di DPR, Mas Yudi. Apakah penindakan di KPK ini artinya tidak akan menjadi efek jerah? Karena ternyata makin banyak aja kasus korupsi yang bisa diungkap saat ini. Betul Mas, tanpa undang-undang perampasan aset misalnya terhadap Bang Noel ini, maka KPK hanya bisa ya mengenakan uang pengganti sebagai pidana tambahan ya, itu berdasarkan apa yang Bang Noel terima dalam kasus misalnya sertifikat K3 ini. Sementara kalau hasil-hasil lain ya yang belum bisa berhasil dibuktikan oleh penyidik, itu penyidik nggak bisa melakukan penyitaan ataupun perampasan aset. Jadi sekali lagi memang inilah yang harus diketahui oleh masyarakat, bahwa tanpa adanya undang-undang perampasan aset, pemberantasan korupsi adalah peluru hampa. Karena apa? Karena dia hanya bisa menyasar apa yang berhasil dibuktikan oleh penyidik dalam perkara yang sedang ditangani oleh penyidik. Kalau penyidik tidak mampu mendapatkan bukti adanya perkara lain, adanya penerimaan dan sebagainya, maka uang pengganti itu tidak akan bisa dikejar oleh penyidik. Itulah sebabnya maka koruptor ketika keluar dari penjara kan dia tetap kaya gitu kan, dan tidak miskin. Padahal salah satu cara kita mencegah korupsi adalah dengan memiskinkan koruptor sebagai efek jerah bagi pelaku korupsi yang lain. Terima kasih ex-penyidik KPK Yudi Purnomo untuk insight-nya di program Kompas Malam hari ini. Saudara, polisi bentuk tim gabungan untuk mengungkap kematian anggota Intel Polres Lombok Barat, Brigadir Esko Faska Reli. Saudara, anggota Koramil 08 Duren Sawit Jakarta Timur menangkap seorang tentara gadungan yang kerap beraksi di perumahan warga. 1 buah airsoft gun disita dari tangan pelaku. Pelaku ditangkap saat tengah menggunakan seragam tentara angkatan laut lengkap dengan atribut dan berpangkat kapten. Dari tas pelaku, petugas juga menyita sebuah airsoft gun. Pelaku mengaku mendapatkan seragam tentara dari keluarganya yang merupakan seorang tentara.
Diduga pelaku terobsesi menjadi tentara setelah gagal mengikuti seleksi. Para gadungan tersebut langsung dibawa petugas polisian ke Polsek Durensawit untuk penyelidikan lebih lanjut. Keterangan dari beliau sih katanya dia daftar TNI udah beberapa kali, katanya gagal, mungkin frustasi atau gimana, saya nggak tahu juga itu. Saudara, polisi membentuk tim gabungan untuk mengungkap kematian anggota Intel Polres Lombok Barat Brigadir Esko Faskareli. Tim gabungan terdiri dari tim penyidik di Treskrimum Polda NTB dan Reskrim Polres Lombok Barat. Tim gabungan dibentuk untuk mengungkap kematian Brigadir Esko yang jasadnya ditemukan di sebuah kebun. Penanganannya ini ditangani oleh tim gabungan Ditreskrimum Polda NTB dengan unit Satreskrim Polres Lombok. Terus semua informasi diserahkan ke? Ya, nanti kalau informasi semua berada di Polda. Di Polda NTB. Kematian Brigadir Esko Faskareli masih menjadi misteri. Anggota Intel Polsek Sekotong, Polres Lombok Barat itu dilaporkan hilang sebelum ditemukan tewas. Jasad korban ditemukan di sebuah kebun di Dusun Nyiur Lembang, Lembar, Lombok Barat. Sebelum hilang kontak, Brigadir Esko diakui sempat menemui kerabatnya untuk memesan kepiting pada 13 Agustus lalu. Namun setelah itu, korban menghilang tanpa kabar. Itu tanggal 13 tuh dia selesai patroli kan, nah dia mampir ke rumah beli kepiting. Besok kalau ada atau apa kasih tahu ya, dia bilang. Nah saya kirimin hari Selasa tuh nggak ada respon atau apa dia. HP-nya nggak centang gitu? Centang dua tapi nggak ada respon atau apa dia. Si dia nggak curiga waktu dia? Nggak curiga sih, tapi Kak Rizka hari Kamis dia chat saya kan, ada Kak Esko di Sekotong, dia bilang. Pas lepas piket. Dia sempat nanya istrinya ya? Istrinya sempat nanya, iya. Nah, tak kasih tahu kemarin ke rumah terakhir tanggal 13, tak gituin dia. Kematian Brigadir Esko mengejutkan warga sekitar. Kepala desa mengaku tak pernah ada laporan terkait hilangnya korban. Jadi sama warga di sini juga dia enggak mengeluhkan suaminya yang tidak pernah. Tidak pernah kelihatannya dia melapor sama ngasih tahu tetangga atau harusnya gitu kan kehilangannya. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian Brigadir Esko. Hasil otopsi sementara mengungkap ditemukan tanda kekerasan akibat benda tumpul di tubuh jenazah Brigadir Esko. Ada luka. Oh, ada luka. Betul ada luka Pak Jadi. Itu benar. Kalau anggota juga kan? Yang hilang betul anggota polisi. Ada luka. Itu anggota kepolisian. Luka di bagian. Nah, itu nanti saya belum baca kan masih di sini. Saya belum baca di sini. Nanti kita nanti silakan. Mesin buat nanti tadi kan hari ini kita sudah otopsi. Nanti saya lihat hasilnya apa karena kan masih. Brigadir Esko Faskareli dilaporkan hilang kontak pada 13 Agustus 2025. Keluarga lantas melakukan pencarian ke beberapa tempat. Ia ditemukan tewas di perkebunan warga berjarak 50 meter dari rumahnya di Dusun Nyiur Lembang, Lembar, Lombok Barat pada Minggu 24 Agustus. Jenazah ditemukan tergeletak di tanah. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Hasil otopsi mengungkap ada tanda kekerasan akibat benda tumpul di leher korban. Saat ini polisi telah membentuk tim gabungan untuk mengungkap penyebab kematian Brigadir Esko. Fitri Rahmawati, Kompas TV Lombok, Nusa Tenggara Barat. Untuk pembahasan lebih lengkap, kami saat ini sudah terhubung dengan orang tua dari Brigadir Esko Faskareli, Pak Syamsul Herawadi dan juga sang kakek Pak Aziz. Assalamualaikum, selamat malam Pak Syamsul, Pak Aziz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pertama-tama mengucapkan turut berduka cita Pak Syamsul. Pak Syamsul, jadi pertama kali kan kabarnya hilang di tanggal 13 Agustus. Bagaimana awalnya keluarga mengetahui korban hilang, Pak? Berapa hari setelah hilang, Pak? Kabar hilang terakhir kontak hari Selasa tanggal 19 Agustus. Jadi waktu itu infonya dari istri korban, dia chat ke saya, Pak, Kak Esko piket, katanya mau pulang, tapi sampai sekarang tidak ada. Ya saya jawab, biarkan orang lagi piket, lagi kerja, nggak usah diganggu, yang bilang kan. Terus setelah itu dia minta nyusul untuk mencari ke tempat tugas di Polsek Sekotong. Selanjutnya ya saya larang, cuma dia ngotot, nggak tahu, ternyata dia pergi. Selang berapa menit nyampe di depan polsek, dia bilang nggak ada. Saya udah sampai depan polsek Pak, tapi Kak Esko nggak ada, dia bilang kan. Akhirnya saya suruh balik ke rumah. Nah, pulang dah, nah istirahat, saya bilang kan. Nah, jeda waktu sekitar berapa puluh menit, dia sampai rumah. Oh iya ada Pak, ini kayaknya sudah pulang, ada motor, ada tas, ada sepatu. Terus saya bilang, ya sudah lah istirahat, saya bilang kan. Halo? Iya, silakan Pak. Setelah itu, ya dana istirahat, jadi saya suruh istirahat, terus jeda waktu lama, sekitar beberapa menit, dia chat lagi. Sampai sekarang Kak Esko belum pulang, dia bilang istrinya kan. Ya saya bilang nggak usah dicari dah, nah, besok juga pulang sendiri. Dalam hati saya nggak ada kecurigaan Pak waktu itu. Jadi yang bawa motor sama tasnya siapa Pak, yang bawa motor sama tas ke rumah Pak? Nah itu yang kita tidak tahu kan. Yang nganter, dia kan istrinya ke tempat tugas. Sampai tempat tugas, istrinya tidak nemui. Akhirnya saya suruh pulang. Nah, jeda waktu perjalanan dari Polsek Sekotong ke rumah di Nyor Lembang. Sampai rumah dia temukan motor sama tas sama sepatu. Itu tidak ada tetangga yang lihat Pak? Kejadiannya malam, posisi saya sama istri korban, saya juga lagi piket, lagi tugas. Akhirnya ya sarankan, Anda usah dicari, sudah istirahat, kan? Nah jeda waktu beberapa menit dia chat lagi, nggak ada di rumah Pak, cuma motor, tas sama sepatu. Ya saya bilang nggak usah dicari, udah istirahat. Baik. Nah sampai pagi, saya juga nggak ada rasa curiga Pak. Iya. Sampai berlanjut hari Rabu, masuk hari Kamis, dia chat ke ibunya, mertuanya di rumah. Kak Esko nggak ada pulang, nggak ada pernah, tanya ibu nggak pernah pulang ke sini, nggak ada dijawabkan. Akhirnya ibunya ngajak untuk ke rumah. Pak Syamsul, kalau dari tanggal 13 Agustus sejak hilang kontak terakhir sampai tanggal 19 itu tidak ada laporan Pak? Sampai hari Selasa itu tidak ada melapor istri Pak Esko? Kayaknya nggak ada, kan yang kita nggak ngelapor karena ini kan aparat. Jadi kalau aparat 2-3 hari tidak masuk kantor kan pasti. Oh sudah biasa piket gitu Pak ya? Ini 6 hari piket seperti itu ya? 2
kali piket ya. Oke. Baik. Ini siapa Pak yang pertama kali menemukan jasad Pak Esko di kebun Pak? Haji Seon. Seon warga setempat. Warga Nyur Lembang. Keterangan dari investigasi katanya cari ayam yang tidak pulang. Informasi kan. Dia ketemukan jasad. Baik. Oh, Pak Syamsul, apakah sudah ada informasi yang disampaikan oleh polisi soal pengungkapan investigasi kasus ini, Pak Syamsul? Belum sih kayaknya, tidak pernah. Oh, belum ada polisi yang menyampaikan ke rumah, ke keluarga, kondisi kasusnya seperti apa? Belum ada. Oh, oke, baik. Tapi sebelum dilaporkan hilang, sabar menunggu Pak. Oh, sambil menunggu. Sebelum dilaporkan hilang, apakah ada informasi ini korban ada berselisih dengan siapa atau ada masalah apa? Pernah ada info itu tidak, Pak Syamsul? Tidak ada, Pak. Jadi tidak ada kecurigaan sama sekali sebelum korban hilang, Pak? Tidak ada kecurigaan, tidak ada rasa bahwa ada cekcok dengan istri. Jadi tidak ada kecurigaan, Pak. Kalau seperti misalkan korban suka menangani kasus atau tengah mengintai, itu keluarga suka tahu, diberitahu Pak Syamsul. Saya misalkan sedang pegang kasus apa, seperti itu Pak? Enggak pernah, enggak ada. Jadi tugas dia adalah beban dia. Jadi kita juga enggak mau ikut campur kan, karena tugasnya dia. Dan kita juga tidak pernah mau ikut campur dan tidak pernah mau tahu karena melalui tugas dan kerjaan dia. Oh baik, Pak Syamsul, ini belum ada informasi dari polisi. Bagaimana langkah terakhir ini dari keluarga, langkah selanjutnya agar kasus ini juga bisa terungkap? Pak Aziz juga mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya Pak, bukan Pak Aziz Pak, saya Haji Supardi begitu. Pak Supardi, mohon maaf. Baik, jika ada yang ingin disampaikan, silakan langkah keluarga ke depan bagaimana Pak? Terima kasih. Kami sebenarnya dari keluarga sangat mengharapkan perkembangan penyelidikan ini bisa segera diselesaikan dengan dengan secepatnya dan maksimal begitu. Karena begini, kita keluarga sangat lelah begitu, sangat berharap aparat dari kepolisian, Polda, Polres bisa mengungkap kejadian ini, karena kami betul-betul terkejut seperti disambar petir, karena kami tahu cucu kami ini orangnya baik, pendiam, kerja begitu. Tiba-tiba kita dapat berita seperti ini, ada hal yang luar biasa lah begitu. Baik. Kok aparat saja bisa dibunuh, apalagi kita yang rakyat begitu. Semoga didengar ya Pak ya. Semoga didengar ya, dan juga menjadi perhatian tentunya. Terima kasih Pak Supardi dan juga Pak Syamsul Herawadi telah meluangkan waktu bergabung di program Kompas Malam hari ini. Usai jeda, Saudara, Barreskrim Polri menyita uang senilai 90,6 miliar rupiah terkait judi online. 3 orang jadi tersangka. Barreskrim Polri menyita uang senilai 90,6 miliar rupiah terkait judi online. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pengungkapan berawal dari penelusuran transaksi mencurigakan dari dana deposit yang bermuara ke 3 situs judi daring. Uang senilai 90,6 miliar rupiah tersebut disita dari 235 rekening. Polisi menetapkan 3 tersangka dan 1 orang lain masuk daftar pencarian orang. Hingga Agustus, Dirtipid Siber Polri telah menemukan lebih dari 5.000 rekening yang dicurigai terlibat dalam transaksi judi online. Penyitaan terhadap uang senilai 90 miliar 639 juta
Rp551.037 dari 235 rekening yang saat ini berkas perkaranya telah dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejumlah 5 berkas perkara dan 1 berkas perkara di Pengadilan Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung menyita sebuah rumah mewah diduga milik tersangka korupsi tata kelola minyak mentah Reza Khalid. Rumah di Bogor, Jawa Barat itu memiliki 3 sertifikat atas nama perusahaan. Tanah dan rumah mewah disita penyidik Kejaksaan Agung setelah melakukan penggeledahan pada Selasa kemarin. Tanah dan bangunan seluas 6.500 meter persegi ini memiliki 3 sertifikat atas nama perusahaan. Sementara sumber uangnya diduga berasal dari Reza Khalid. Yang diduga milik tersangka MRC ini kaitannya dengan penggeledahan penyidikan terhadap tanah beserta bangunan diduga merupakan hasil dan sarana kejahatan dalam perkara TPPU yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Itu 3 sertifikat atas nama MRC atau uangnya atas nama orang lain nomini, tapi uangnya berasal dari tersangka MRC. Jelang demo buruh dan mahasiswa pada 28 Agustus 2025, pengamanan barikade beton disiapkan di depan gerbang gedung DPR Senayan. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan Denny Yosua dari gedung DPR Senayan, Jakarta. 1 hari jelang demo yang akan dilakukan oleh buruh yang pastinya ini dipimpin langsung oleh Partai Buruh Indonesia. Memang persiapannya seperti yang saya sudah lihat di depan gedung DPR MPR RI ini sudah berjajar pagar beton. Yang mana memang pagar beton ini sudah berjajar atau didirikan begitu ya sejak tanggal 25 Agustus lalu yang mana demo digelar pada hari tersebut. Nah, untuk tanggal 28 Agustus nanti fokus daripada demo pastinya ini dari para buruh akan menuntut untuk menghapuskan sistem outsourcing dan juga menolak kebijakan upah minimum. Nah, memang selain itu dari Presiden Partai Buruh Said Iqbal ini juga menghimbau dari seluruh masyarakat ataupun pihak-pihak tertentu untuk mengikuti demo dengan baik dan tidak adanya rusuh. Para masyarakat ini dihimbau untuk menggunakan transportasi publik karena memang demo akan berjalan di 2 titik selain di Istana adalah di DPR tempat saya mengabarkan saat ini. Jihan Jufri, Denny Yosua, Kompas TV, Jakarta. Soal unjuk rasa di DPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR menghormati setiap aspirasi yang dijamin undang-undang namun harus sesuai aturan dan tertib. Ya kalau demo kan saya sudah sampaikan berulang kali bahwa aspirasi itu kan dijamin oleh undang-undang untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat. Namun juga di dalam undang-undang atau aturan itu juga ada hal-hal yang mengatur bagaimana cara menyampaikan aspirasi, demikian. Pemain timnas Indonesia Tom Haaye resmi berseragam Persib Bandung usai tak lagi membela klub asal Belanda Almere City. Pemain timnas Indonesia Tom Haaye resmi berseragam Persib Bandung usai tak lagi membela klub asal Belanda Almere City. Gelandang timnas Tom Haaye direkrut memperkuat Persib Bandung hingga 2027. Kehadiran Tom Haaye menjadi kekuatan baru lini tengah Persib. Direkomendasikan oleh pelatih Boyan Hodak, Tom Haaye diproyeksikan segera perkuat Persib di Super League dan AFC Champions League 2. Performa di timnas kan kita udah tahu sendiri ya bagaimana Tom Haaye juga ikut berperan dalam meningkatkan performa timnas Indonesia ya di kancah internasional ya. Tentu juga ini seperti yang tadi saya katakan mudah-mudahan ini jadi
jadi apa ya? Jadi tambahan kekuatan untuk Persib gitu. Kalau menurut saya sih datangnya Tom Haye itu cukup bagus sih buat daya gedor serangan. Soalnya kan dia juga lama juga kan main di Indonesia kan di timnas gitu. Jadi dengan datangnya Tom Haye sebagai gelandang bertahan bisa memperkuat bagian belakang atau lini belakang Persib dan kedepannya bisa tambah solid lagi untuk pemain Persibnya. Sementara itu proses alih warga negara Emiliano Yonathans dan Mauro Zylstra telah disetujui DPR. Kini mereka tinggal menunggu sumpah WNI. Persetujuan proses naturalisasi 5 pesepak bola termasuk Emiliano dan Mauro Zylstra dilakukan dalam rapat kerja bersama di gedung DPR MPR Jakarta 26 Agustus. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsul Rijal mengetok persetujuan naturalisasi 5 pesepak bola tersebut. R37, R38, R39, R40 tanggal 25 Juli 2025 dan R51 tanggal 21 Agustus 2025 hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudari Isabel Koriankop, Saudara Mauro Nils Zylstra, Saudari Pauline Gianate Pandepol, Saudari Isabel Not, dan Saudara Emiliano Yonathans. Informasi tadi jadi penutup sajian Kompas malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa.